Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini alhamdulillah kita telah dapat melaksanakan kegiatan yaitu wirid bulanan yang dalam undangannya yaitu santri dan wali murid. Jadi undangan yang diundang itu adalah yang pertama santrinya atau anak-anaknya, dan anak-anaknya itu membawa orang tuanya. Selawat dan salam disampaikan buat Nabi kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau kita perhatikan waktu sudah lewat dari jam 9 ke jam 9:10, dan besok anak-anak kita juga akan sekolah. Jadi kita nanti tidak berlama-lama. Sebagai tema atau sebagai judul ceramah kita pada malam hari ini, yaitu karena kita menghadirkan orang tua dan anak, yaitunya mencetak anak yang soleh dan solehah. Jadi kami ulangi, judul dari pembicaraan kita yaitu mencetak anak yang soleh dan solehah. Kenapa penting kita menjadikan anak-anak kita itu soleh atau solehah? Tentu pertanyaan seperti itu. Kalau seandainya kita hanya sekedar memiliki anak cerdas saja, tapi dia tidak soleh atau soleha, itu rugi kita Pak dan Ibu. Rugi kita. Karena kita lihat pada saat ini, anak yang cerdas itu banyak. Anak yang pintar itu banyak. Tetapi anak yang soleh dan soleha, itulah yang sulit pada saat ini. Anak-anak yang taat melaksanakan perintah agama, itu yang sulit pada saat ini. Sekitar beberapa bulan yang lewat itu kita lihat ini adalah akibat dari anak itu kurang memahami agama, yaitu tidak salah letaknya di Periaman ada seorang anak yang berani dia menabrak orang tuanya dengan mobil. Itu bukan anak itu miskin. Bukan anak itu dia tidak pintar. Anak itu buktinya dia memiliki fasilitas, dia memiliki mobil. Berarti orang tuanya juga tidak miskin. Tetapi karena pemahaman agamanya kurang, maka dia berani untuk menabrak orang tuanya dengan mobilnya sendiri. Itu yang sangat kita sayangkan kalau seandainya kita hanya memiliki anak tetapi dia tidak soleh dan solehah. Nah, Pak dan Ibu, mengapa kita penting memiliki anak yang soleh dan solehah?
Yang pertama, karena anak itu merupakan sebagai penyejuk hati kita masing-masing. Nah, supaya anak-anak kita itu bisa membuat hati kita sejuk, membuat hati kita senang, tentu kalau dia sudah menjadi orang yang soleh dan solehah. Yang kedua, yaitunya anak itu merupakan investasi bagi kita, yaitu investasi dunia dan akhirat. Kalau kita tidak memiliki anak yang soleh dan soleha, maka mungkin anak itu hanya bisa menjadi investasi dunia. Bahkan tidak bisa juga menjadi investasi dunia kalau seandainya anak-anak kita itu hanya dia menjadi anak yang pintar saja. Juga sering kita dengarkan seorang anak yang kaya raya, dia itu memiliki kemewahan, memiliki fasilitas yang cukup. Ketika orang tuanya sudah lanjut usia, apa yang dikatakan oleh anak itu? Karena anaknya itu yang sukses, lalu apa kata anak itu kepada orang tuanya? Ibu, nanti ibu tidurnya di kamar belakang, atau makannya nanti kemudian saja katanya. Lalu apa alasannya? Kenapa ibunya dia tidurkan di kamar belakang? Karena dia itu pada anak kami yang makan Nah, yang makan kalau kita seperti ini lama nantinya. Nah, tapi kalau kita serius mendengarkan acaranya cepat. Nah, jadi usahakan jangan ada yang berbicara dulu dengan teman. Lah ada seorang anak yang dia berani mengatakan kepada ibunya, ibu, tamu saya banyak yang datang. Jadi ibu makannya kemudian saja setelah kami selesai makan. Nah, berani seorang anak mengatakan seperti itu kepada ibunya. Apa penyebabnya? Karena anak itu dia pintar, dia sukses, tetapi dia tidak memiliki pemahaman agama yang cukup. Sehingga dia berani kepada ibunya yang sudah susah payah menyekolahkan, membesarkan, memberikan tempat tinggal, dan lain sebagainya. Penyebabnya adalah karena anak itu tidak memiliki pemahaman agama yang cukup. Nah, jadi para ibu, anak itu merupakan investasi bagi kita. Yang namanya investasi, tentu hasilnya nanti akan kita nikmati. Yang pertama investasi dunia. Kalau dia sudah sukses kehidupannya nantinya. Yang kedua yang sangat kita harapkan adalah bagaimana supaya anak kita itu menjadi investasi akhirat bagi kita. Nah, kata Nabi dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, nah, demikianlah seperti ini pada anak-anak kami yang makan boleh, tapi tidak memiliki suara. Ya. Nah, kata Nabi, jika meninggal seseorang, maka terputuslah semua amalannya. Jadi ketika seseorang sudah meninggal, maka tidak ada lagi yang bisa kita kerjakan. Nah, kalau mengambil boleh, tapi tidak ada suara. Ambil saja, tapi jangan ada suara. Nah. Dia kata Nabi, kalaulah meninggal seseorang, maka terputuslah semua amalannya. Kecuali ada 3, salah satu diantaranya adalah doa dari anak yang soleh dan solehah. Nah, sekarang kita akan lihat apa langkah-langkah yang harus kita tempuh supaya anak kita itu menjadi
anak yang soleh dan solehah. Dia tidak hanya sekedar sukses keduniaannya. Nah, yang pertama yaitu mulailah anak kita itu dengan memperdalam tauhidnya dari dia kecil. Jadi pada anak-anak kita ini harus kita ajarkan tauhid pada dia mulai dari dia kecil. Mulai dari dia semasa seperti inilah dia masih sekolah, harus kita sampaikan tauhid pada mereka. Apa artinya tauhid itu? Yaitu ada keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Allah itu Maha melihat. Dan saya sampaikan kepada mereka bahwa mengambil yang tidak hak kita itu tidak boleh. Karena Allah Maha melihat. Kalau sudah itu tertanam dalam dirinya, maka sampai dia besar, dia tidak akan mau mengambil yang tidak haknya. Nah, itu salah satu contoh. Kalau rasa kepercayaannya kepada Allah sudah ada. Luqman alaihissalam, bukan alaihissalam ya. Tapi Luqman ini adalah dia tidak nabi, dia juga tidak sebagai wali, tapi dia diabadikan namanya oleh Allah dalam Al-Quran karena banyak nasihat-nasihat yang dia sampaikan kepada anak-anaknya. Kata Luqman, Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberikan pelajaran kepadanya. Jadi Luqman ini dia sampaikan kepada anak-anaknya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Nah, inilah yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita. Wahai anak-anakku, kata Luqman, jangan engkau mempersekutukan Allah. Nah, ini yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Dan juga yang harus kita ajarkan itu kepada dia adalah bahwa contohnya Allah itu Maha melihat, contohnya tadi ya. Jadi kalau anak-anak kita sudah paham bahwa Allah itu Maha melihat, dia tidak akan mau berbuat yang tidak baik dalam kehidupannya. Nanti yang pertama, tanamkan semenjak dini kepada anak-anak kita itu tauhid kepadanya. Yang kedua, kita sebagai orang tua supaya anak itu menjadi anak yang soleh, yaitunya memberikan tauladan yang baik. Bapak dan Ibu, anak-anak kita ini dia peniru atau pencontoh. Ayahnya Pak Buet orang tuanya, itulah yang Pak Buet dan anaknya. Satu contoh, anak-anak awak kok tidak pernah wajarnya bahasa Minang ya. Tidak pernah kita ajarkan bahasa Minang. Tetapi kenapa dia bisa bahasa Minang? Karena dia melihat kepada ibunya, melihat kepada ayahnya. Nah, kalau seandainya, contohnya saya tadi namanya Dennis ya. Dennis ini dia bisa bahasa sini karena dia selalu mendengar ibunya dan ayahnya. Nah, itulah yang harus kita tanamkan pada anak-anak kita. Apapun yang kita perbuat sebagai ibu dan seorang ayah, itulah yang akan dicontoh oleh anak kita. Makanya apapun yang akan kita lakukan, kalau di hadapan anak-anak kita harus hati-hati. Karena dia akan selalu mencontoh apa yang kita perbuat. Jadi kita sebagai ibu, sebagai ayah,
Jangan kita nanti berharap anak kita itu akan rajin sholat contohnya. Tetapi kita hanya sibuk menonton televisi. Nah, itu jangan kita berharap dia akan mau melaksanakan sholat. Nah, contoh maghrib, maghrib ya, azan dikumandangkan di masjid atau di musala. Lalu kita suruh dia sholat. Kita menonton seperti ini di depan. Itu jangan ibu harapkan bahwa dia itu akan mau melaksanakan. Tetapi kalau misalnya kita sudah mencontohkan, itu dia akan, walaupun tidak kita suruh mereka, kita hanya berikan contoh saja. Kita tidak menyuruh dia akan mencontoh kita juga. Begitu juga sebaliknya. Itu yang kedua, contoh kita suruh dia untuk rajin membaca Al-Quran. Nah, menghafallah, rajin belajar tahfiz. Sementara kita sebagai orang tua rajin memegang HP saja di rumah. Atau jangan kita berharap dia akan rajin baca Al-Quran. Kenapa? Dia akan mencontoh kita. Kita sebagai ibu dan ayah itu merupakan tauladan bagi anak-anak kita. Yang ketiga, jangan ibu-ibu berharap anak-anak kita itu akan jujur dia kepada kita kalau kita tidak jujur dalam perbuatan sehari-hari. Jadi intinya apa yang kita perbuat itulah yang akan dicontoh oleh anak-anak kita. Jadi langkah yang kedua, supaya anak kita itu soleh, berikanlah dia tauladan yang baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, membiasakan ibadah sholat semenjak dini. Nah, kita berpijak dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Apa kata Nabi? Perintahkanlah anak-anakmu untuk melaksanakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Nah, Pak tanya, kalau berumur awak kekupiah kok? Umur berapa kini? Sabaleh. Salat subuh lah tadi. Pak tanya, jujur aja. Subuh lah tadi? Salat subuh? Tidak. Zuhur? Salat. Asar? Maghrib? Isya? Isya juga tidak. Wah, ini parah nih. Isya, padahal kita sudah sholat berjamaah. Tadi kemana ketika sholat berjamaah? Nanti setelah selesai acara ini, sholat dulu baru tidur. Nah, Pak sampaikan, dosa meninggalkan sholat itu besar. Kalau sholat isya kita tinggalkan, nah, dosanya adalah, kata Allah, cari tempat tinggal selain bumi Allah. Kama apa itu? Wah tinggal sholat isya, cari tempat tinggal selain bumi Allah. Kama siapa kapai? Tidak ada tempat tinggal wak lagi. Kalau wak tidak sholat isya. Nanti sholat yang lain kita sampaikan juga ketika pertemuan selanjutnya. Jadi sholat itu harus kita biasakan semenjak dini. Dini itu dia ketek lah. Dia kata Nabi, kalau anak telah berumur 7 tahun, itu harus diperintahkan oleh orang tuanya sholat. Sudah selanjutnya, ketika sudah berumur 10 tahun, dia tidak mau sholat, maka pukullah, kata Nabi. Begitu pentingnya sholat. Baku harus dari kete anak-anak aku ajaran sholat supaya nyo tabiaso. Nah, kok nampak daya, kok nampak damak kok? Jadi kenapa harus dari kecil anak itu kita biasakan sholat? Karena kalau bak kecil orang awak bisa itu karena biasa.
Kalau oranglah biasa, maka dia akan terbiasa sampai dia besar. Tadi kita berharap adalah bahwa anak kita ini merupakan investasi akhirat bagi kita. Kalau dia tidak sholat, juga dapat investasi kita, tapi investasi dosa. Ini yang berbahaya. Tidak sholat anak awak, kita sebagai orang tua ikut berdosa. Nah, memukul ini harus kita garis bawahi. Memukul ini bukan saja kita menyiksa secara fisik. Jadi, pada ibu kami, pada bapak kami, memukul itu bukan saja kita artikan kita fisiknya, tetapi bisa dalam bentuk ketegasan dan pendidikan kita kepada mereka. Laba umurnya 10 tahun, itu harus awak tegaskan seketik lain kepada anak-anak awak itu. Mungkin dengan kita ceritakan kisah-kisah orang-orang yang tidak sholat nanti di neraka seperti ini, sampaikan kepada mereka supaya dia itu mau untuk melaksanakan ibadah sholat. Jadi itu langkah yang ketiga, supaya anak kita itu menjadi anak yang soleh dan soleha. Biasakan dia sholat semenjak dia dini. Kalau tidak sholat anak waktu, jangan melapis saja. Contoh tidak sholat isanya, suruh saya lalok dia tu jangan, tanya dulu. Saya belumnya lalok tu, dah sholat isya tadi tu alun. Kalau alun, suruh sholat isya dulu walaupun dipasuh. Subuh betul loh. Lah jagunya pagi lah kapai sekolah lain, tanya dulu. Lainlah sholat subuh tadi. Kalau alun, harus kita berikan dia penegasan. Zuhur juga seperti itu. Sebelum ketika dia pulang sekolah, yang harus kita tanya itu sebenarnya jangan makannya, tapi sholatnya ditanya. Kalau makan, wak tanya atau indaknya ke makan juga. Tapi kalau yang sholat, itu yang kalau tidak ditanya, sedangkan lewat tanya lewat sholat atau alun tentunya sholatnya. Tapi kalau makan, hanya kan makan semua nih, tidak tanya hanya makan juga. Tapi kalau sholat, karena kita sebagai orang tua, ini soal sering ingin sampaikan juga di masjid ketika khutbah, kewajiban awak ke anakku tidak hanya sekedar mencarikan tempat tinggal, pakaian, nafkah dan lain sebagainya, tapi ada satu lagi, wa'mur ahlaka bis-sholawati, kata Allah. Ini kewajiban kita sebagai ayah dan ibu untuk memerintahkan kepada anak-anak supaya dia itu mau untuk melaksanakan ibadah sholat. Yang keempat, ini karena kuncinya ada 5, 2 lagi kita ringkas saja. Ini yang sangat penting sekali, yaitunya dengan memberikan makanan yang halal kepada anak-anak kita. Kenapa harus ini ketika menjadi kuncinya? Karena sesuap nasi yang kita sampaikan kepada mereka, kita berikan kepada mereka, maksudnya itu akan menjadi darah daging bagi dia. Kalaulah tasuwu dan anak-anak awakku dengan hasil yang tidak halal, maka darah dagingnya itu akan berbahaya bagi dia, akan bisa membuat hatinya itu keras. Kadang-kadang awak lah pasti taji macam anak sembahyang lain, mengaji lain, rupanya ada yang tak lupa dia awak mungkin dulu tagih anak awakku makanan dengan makanan yang haram. Kalaupun tidak haram, tapi subhat. Subhat itu artinya ragu antara yolai halal atau tidak. Ini juga harus menjadi perhatian bagi kita sebagai orang tua. Karena kata Allah, wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa-apa yang terdapat di bumi. Jadi orang makan itu pertama halal, yang kedua baik. Kalau ada sekedar baik, tapi dia tidak halal, ini akan membuat hati anak-anak kita itu rusak, membuat pemikirannya rusak.
dan tidak namu sembahyang itu, tidak namu disuruh, tidak namu ditagak. Mungkin ada penyebabnya dari segi makanan tadi. Sebenarnya ini ada kisah, tapi kan hari sudah jam 9, jam setengah 10. Kita tidak sampaikan itu. Dan kepada kita ibu-ibu atau bapak, ketika kita mencarikan makanan yang halal pada anak-anak kita itu merupakan jihad bagi kita. Jihad itu nilai pahalanya besar. Jadi ibu-ibu atau bapak, ada 3 air yang bisa memadamkan api neraka itu. Pertama, air mata orang yang menangis ketika dia menyesali perbuatan buruknya atau dia bertaubat kepada Allah. Yang kedua, air wudhu. Jadi air wudhu itu ibu-ibu itu dianjurkan ketika kita selesai berwudhu itu jangan dilap, tidak usah dilap, karena dia salah satunya yang akan nanti menjadi saksi kita di akhirat. Yang ketiga, air keringat seorang bapak atau seorang ibu ketika dia mencarikan nafkah untuk anaknya, meniti padu hawa, itu dinilai sebagai pahala bahwa dia itu berjihad di jalan Allah. Dan yang terakhir, kita sebagai ibu atau sebagai bapak selalulah mendoakan anak kita setiap kita selesai melaksanakan ibadah sholat. Nabi Ibrahim, ibu-ibu, Nabi Ibrahim alaihissalam, itu yang selalu beliau berdoa kepada Allah. Doa Nabi Ibrahim nanti bisa kita hafal bagi anak kita, yaitu terdapat dalam surat Ibrahim ayat yang ke-40. Kata Nabi Ibrahim, ya Tuhanku. Ini kita baca yang terjemahannya. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Di ibu-ibu, bapak, kalau tidak namu anak waktu sholat, tidak namu hanya disuruh, tidak namu hanya perintah, jangan putus asa dalam berdoa. Dan jangan kita doakan anak kita itu yang tidak baik. Saya pernah dengar cerita, tapi pakai ini betul atau tidak, yang orang Sumatera Barat yang menjadi imam Masjidil Haram itu, dia dulu juga tidak baik dari kecilnya. Tapi apa kata ibunya? Ketika dia melakukan perbuatan yang tidak baik, ibunya tidak marah pada dia. Apa dia sampaikan? Nah, jangan begini, nanti kamu akan menjadi imam besar. Nah, itu yang selalu disampaikan. Jadi ibu-ibu, kalau berang bana wakana waktu, jangan sampaikan dua kata-kata atau doa-doa yang tidak baik untuk dia. Kadang-kadang dengar datang bangi karena berdoa anak-anakmu yang indah tidak boleh dong. Karena doa seorang ibu, doa seorang bapak kepada anaknya itu tanpa hijab. Tapi tidak ada yang menghalangi. Jadi harus doa anak waktu walaupun dia nakal. Dia nakal benar ya mah. Doa tahu supaya elok. Jangan putus-putus asa mendoakan anak-anak kita. Jadi pada ibu kenari malam itu yang dapat disampaikan pada malam hari ini sebagai kesimpulan. Yang pertama, bahwa anak-anak kita ini investasi bagi kita. Kodape jangan hanya investasi dunia. Tawalah dunia awaknya bantu besok itu kalau gaib ya. Jabuyan awak tempat tinggal, kembalian awak baju, jangan itu saja. Kodape nyo investasi akhirat ya awak. Lama meninggal besok nyo baca Rabiul Firli satu ya solat tahu. Nyo baca tahu ya. Selesai solat nyo kirimkan awak doa. Itu tidak bisa dia apa-apa ibu. Harus ada usaha awak. Usaha awak itu adalah yang pertama
tanamkan nilai tauhid kepadanya. Yang kedua, sampaikan kepada anak kita itu contoh teladan atau teladan yang baik kepada anak-anak kita. Kalau ke sholat, awak dulu sholat. Kalau ke mau saji, awak dulu mau saji. Kalau ke mengaji, awak dulu yang ngaji. Karena kita adalah contoh dari anak-anak kita. Yang ketiga, biasakan ibadah sholat bagi diri mereka itu dari sedini mungkin. Lapamu 7 tahun suruh sembahyang lain. Lapamu 10 tahun paling tidak jauh, pukul itu bisa dengan penegasan. Yang keempat, jangan sekali-kali kita kasih dia makanan yang tidak halal atau makanan yang subhat. Jangankan tidak halal, subhat saja jangan. Ragu awak ikulai halal atau tidak. Kalau ragu maksudnya itu dosa kian kayaknya. Biar tidak makan daripada makan yang haram. Yang keempat, iringi selalu dengan berdoa kepada Allah supaya anak wakum menjadi anak yang soleh dan solehah. Karena itu merupakan investasi yang tidak akan putus-putusnya bagi kita. Kalau lay kayunya itu mungkin sekali 2 kali aja lagi. Tapi kalau nyo soleh, lay sholat nyo hanya doa terus. Itulah yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.